Sesawi Kaur Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selalu dalam rahmat sukacita, selalu dalam kepenuhan berkat dan perlindungan dari Bapa, sobat keluarga muda Kaur Yesu Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat keluarga muda semuanya, pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari sahabatku, dengan kepenuhan sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih benar, lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." "Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dosa dan penderitaan. Mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah? Mengapa aku sakit? Apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Atau sebaliknya, orang berpikir, "Aku sudah berbuat baik. Aku hidup sudah mencoba benar. Mengapa aku mendapatkan cobaan ini?" Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tanpa sadar kita selalu mengaitkan antara dosa dan penderitaan itu secara otomatis sahabatku. Kiranya Injil pada kesempatan ini memberi pencerahan agar dapat kita mengerti. Para murid membawa kabar bahwa orang-orang yang dikorbankan dalam persembahan oleh Pilatus. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain karena mereka mengalami nasib seperti itu? Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang ini?" Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dari kalimat tersebut kita bisa menegaskan bahwa doa dan penderitaan tidak pernah berbanding lurus sahabatku. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pahami ketika kita memahami salib dan penderitaan sahabatku. Maka kesimpulan
kita adalah penderitaan bisa datang kepada siapapun, baik orang yang berdosa maupun orang saleh. Kita tidak pernah luput dari namanya penderitaan selama kita hidup di dunia ini, sahabatku. Ada penderitaan yang kita alami untuk menguji iman kita. Tuhan memberikan jalan salib untuk membuktikan kesetiaan iman kita, sahabatku. Tetapi jangan pernah lupa janji Tuhan. Ia tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita, sahabatku. Maka bertekunlah melewati setiap penderitaan dan salib kehidupan kita di dunia ini, sahabatku. Kita percaya bahwa jalan keselamatan tetap terbentang buat kita, asalkan kita tekun melewatinya, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati untuk tutup renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat karunia yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan, ya Tuhan, dengan firman ini. Kami percaya di setiap ketekunan kami, Engkau ada untuk kami. Pakai hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang sungguh-sungguh hidup, menjadi berkat bagi orang banyak. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit, tersingkir, ya Tuhan. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat dan terima rahmat, terima sukacita. Banyak orang disembuhkan dan mereka pulang ke jalan Tuhan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.